Begitu Rino menapaki lorong itu, hawa dingin bercampur bau kemenyan lama menyeruak, dinding-dinding lorong penuh ukiran aksara, Jawa kuno yang memendar samar, seperti hidup. Setiap huruf seakan berbisik menyebut namanya. Rino, Rino. Bisikan itu membuat bulu kuduknya meremang, namun juga mengingatkan pada cerita-cerita leluhur yang pernah ia dengar tentang alam-alam gaib tengah hing jagad, wilayah perbatasan dunia manusia dan dunia makhluk halus Jawa. Di ujung lorong, sosok yang tadi memanggilnya mulai tampak jelas. Seorang lelaki tua berjubah putih, membawa tongkat kayu asem. Dengan rambut putih tergerai dan mata tajam namun teduh. "Aku Ki Jaladara," ucapnya. "Penjaga gapura antara alam manusia dan alam para lelembut. Kau memasuki wilayah yang bahkan banyak dukun pun tak berani injak." Suaranya dalam, seperti gema dari ratusan tahun lalu. Rino mencoba mendekat, tapi lorong itu tiba-tiba bergetar. Dari balik pintu-pintu kayu yang berjejer, muncul tangan-tangan kurus pucat mencoba meraih kakinya. Ki Jaladara mengayunkan tongkatnya, memantulkan cahaya kuning keemasan. Membuat tangan-tangan itu menarik diri sambil mendesis. "Itu pocong leloro, roh yang tak diterima bumi maupun langit," jelas sang kiai. "Mak lampir memelihara mereka sebagai budaknya." Ki Jaladara menatap Rino lekat-lekat. Mak lampir bukan sekadar perempuan sakti. Ia adalah salah satu Dewi Sepuh, penguasa hutan wingit yang sudah hidup sejak zaman Mataram kuno. Rino terkejut. Ia selama ini mengira mak lampir hanya tokoh cerita rakyat atau legenda sinetron. Ia pernah manusia, tapi menggadaikan jiwanya kepada sosok misterius yang disebut Sang Penunggu Punden Seto. Lanjut Ki Jaladara. "Sekarang ia ingin mengambil rohmu untuk memperkuat dirinya." Ki Jaladara mengetuk lantai lorong dengan tongkat. Sebuah pintu besar terbuka, memperlihatkan hamparan tanah hitam berangin kencang. Gunung-gunung tinggi terlihat seperti bayangan. Di kejauhan, terdengar suara gamelan Jawa yang sumbang, berpadu dengan suara perempuan menangis. "Kita harus pergi sebelum mak lampir menemukan pintu masuknya kembali." Namun telat. Awan hijau pekat turun dari langit gelap dan membentuk siluet mak lampir. Rambutnya menjuntai panjang, tubuhnya melayang tanpa pijakan. Matanya merah menyala. Bukan seperti manusia, tapi seperti bara dari perapian kuno. "Ki Jaladara," desisnya. "Kau masih berani menghalangiku?" Ki Jaladara mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, menciptakan barikade cahaya berbentuk lingkaran kuning emas. Mak lampir menjerit keras. Dari mulutnya keluar suara ribuan wanita menangis serempak. Tanah retak, mengeluarkan tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki Rino. "Lari!" Ki Jaladara berteriak. Rino berlari menembus celah sempit antara batu-batu besar. Di belakangnya suara mak lampir menggelegar. "Rino, nadian kowe melayu tekan pungkasan jagat, aku bakal nemu kakek awakmu. Sekalipun kau berlari sampai ujung dunia, aku akan menemukanmu." Rino akhirnya tiba di sebuah dataran luas. Di tengahnya berdiri sebuah candi kecil penuh lumut, mirip punden berundak. Ki Jaladara menyusul dari belakang dan berkata, "Ini adalah Candi Waturengga, tempat persembunyian roh-roh yang menentang kekuatan gelap. Di sini mak lampir tak bisa masuk." Ki Jaladara menepuk pundak Rino. "Namun untuk kembali ke dunia manusia, kau harus melalui ruatan jiwa." Dari dalam candi, muncul 3 sosok berwujud bayangan. Seorang perempuan muda berkemben putih, seorang prajurit bertombak, dan seorang pertapa tua. Ki Jaladara mengenalkan mereka sebagai 3 penjaga pitu. Roh leluhur yang bertugas memberi ujian bagi siapapun yang tersesat di dunia lelembut. Rino diminta duduk bersila, sementara mereka mengelilinginya sambil melantunkan tembang Jawa kuno. Namun saat ritual baru dimulai terdengar suara dentuman keras. Langit terbelah, memperlihatkan wajah mak lampir raksasa dengan mata sebesar bulan purnama. "Rino, jiwanmu yaiku kagunganku, rohmu adalah milikku." Teriakan itu membuat candi bergetar hebat. Batu-batunya retak, dan Rino merasa tubuhnya ditarik oleh 2 kekuatan. Satu cahaya keemasan dari para leluhur, satu lagi kegelapan pekat dari mak lampir. Dalam detik-detik menentukan itu, Ki Jaladara berteriak, "Pilih Rino!" Ikuti cahaya leluhur atau terjerat selamanya dalam pangkuan mak lampir. Tubuh Rino melayang di antara 2 dunia. Kedua tangannya terbuka, jantungnya berdegup tak karuan. Suara gamelan sumbang, teriakan mak lampir, dan mantra leluhur bercampur jadi satu. Nasibnya ditentukan oleh pilihan itu. Pilihan yang akan mengikat dirinya pada legenda Jawa untuk selamanya.